Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan. Tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan semangat, sehat, dan penuh berkat. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini Tuhan ketika Engkau boleh memberikan kami berkat, kasih, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan, bahkan kebaikan, kemurahan-Mu yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, menjamah setiap kami, untuk kami boleh Kau mampukan, untuk kami boleh membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan sebuah peristiwa yang penting bagi setiap kehidupan kita di dalam kehidupan Roh Kudus kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Dasar dari ayat yang kita akan bersama baca di dalam perenungan saat ini terambil dari Yohanes 16, khususnya ayat yang ke-13 dan 14. Nah, setiap kita yang mengaku umat Tuhan, seringkali kita menyatakan bahwa diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi, benarkah di dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus itu benar-benar bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kita? Karena memang kehadiran Roh Kudus adalah memberikan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, melalui ayat yang nanti kita akan baca di dalam Yohanes 6 ayat 12-15. Di situ sebagai umat Tuhan dan kita yang mengaku bahwa hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita diingatkan pada dua hal yang terpenting di dalam kehidupan kita untuk menjadi gaya hidup kita. Yang pertama adalah berbicara tentang sebuah kebenaran. Roh Kudus menuntun kita di dalam setiap kehidupan kita agar di dalam setiap kehidupan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus, dan kita diharapkan juga untuk kita bisa menjadi bagian daripada kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan menyatakan kepada kita, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan melihat bacaan ini, peran Roh Kudus adalah memberitahukan sebuah kebenaran kepada kita. Dan kebenaran itu harus dan kita beritakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi, mari kita lihat di dalam diri kita. Apakah di dalam kehidupan kita yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu diberikan ruang dan waktu, tempat yang seluas-luasnya bagi kita untuk memimpin kita, untuk memampukan kita, untuk kita boleh benar-benar mengetahui kebenaran itu dan mampu kita lakukan di dalam kehidupan hari-hari. Gaya hidup yang pertama adalah tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh menjalani setiap kebenaran-kebenaran itu untuk ada di dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Yang kedua, peran Roh Kudus berbicara tentang hal untuk kita senantiasa memuliakan
Allah. Di dalam ayat 14 di situ dikatakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jelas di sini kita diingatkan dengan peran Roh Kudus, bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk senantiasa melalui setiap ucapan kita, perkataan kita, tingkah laku dan perbuatan kita, apapun keadaan yang kita alami, situasi apa yang boleh kita hadapi, senantiasa hidup kita harusnya memuliakan Allah. Karena Roh Kudus menuntun kita untuk senantiasa kita dimampukan, untuk kita senantiasa dituntun di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan semuanya demi kemuliaan Allah. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana tentang hidup kita di dalam perjalanan hidup yang kita jalani? Apakah hidup kita sudah melakukan peran Roh Kudus ketika kita sebagai umat mengakui bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus? Apakah kita sudah memberikan peran yang besar di dalam kehidupan kita untuk senantiasa Roh Kudus bekerja untuk menuntun, memimpin, menyertai kita, menjalani setiap hidup kita untuk senantiasa kita hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan memuliakan Tuhan? Kalau itu belum dilakukan, berarti apa yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, akan senantiasa tidak ada manfaat dan berkat bagi orang lain. Biarlah firman yang singkat ini mengingatkan kepada kita, mari kita wujud nyatakan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.